Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Bab 41. Amira si Alpha Male. Amira tidak mempercayai apa yang Araf katakan, makanya dia lebih memilih mengambil ponsel Araf untuk memastikan. Riwayat panggilannya dipenuhi nomor tidak dikenal. Amira mengangkat alis. Siapa dia? Tunjukkan pada nomor teratas yang baru saja menghubungi putranya selama 7 menit. Dia temanku, jawab Araf pelan, meremas kedua tangannya yang berada di kolong meja belajar. Kedua tangannya berkeringat. Teman mana? Tembak Amira lagi. Sekolah dasar. Apa temanmu di Inggris? Temanku di sekolah lah, Ma. Aku berbicara bahasa Indonesia tadi. Jawab bocah itu memutar bola mata, heran dengan pertanyaan aneh yang diajukan oleh ibunya. Berapa umurnya? Amira memicingkan mata. Serius, Bu, apa itu penting? Kenapa tidak sekalian tanya kapan ulang tahunnya? Seru Araf semakin tidak habis pikir. Itu juga diperlukan nanti. Sekarang ibu ingin tahu berapa umurnya. Dia kakak kelasku, Bu, jawab Araf enteng. Kelas 6, bohong, desis Amira tajam. Ayo katakan sekali lagi, dan ibu akan hitung itu sebagai kebohongan. Aku jujur, apa yang salah dari itu? Suara bocah 6 sekolah dasar. Tidak seberat itu, Araf. Umur kamu masih 7 tahun, kamu nggak bisa bohongi ibu yang puluhan tahun lebih tua dari kamu, ucap Amira panjang kali, lebar dengan suara cempreng berisik. Araf sampai mengernyit dan memutuskan mengangkat kedua tangannya ke atas sebagai gestur menyerah. Aku tadi memang bukan kelas 6 sekolah dasar, tapi bapak-bapak. Araf memang jago meretas jaringan yang memiliki pertahanan kuat, tapi kalau di rumah, Amira menduduki puncak tinggi piramid. Perempuan itu selalu tahu sesuatu dan pintar menebak sesuatu. Dan tolong jelaskan siapa bapak-bapak itu. Dia petugas perpustakaan di kota. Yang ada di pikiran Araf cuma itu. Dia tidak pernah kemana-mana semenjak pindah ke Indonesia selain ke perpustakaan. Serius, Raf, geram Amira. Kamu berbohong lagi. Apa kamu pikir ibu bodoh? Mana mungkin petugas perpustakaan kamu ajak main detektif-detektifan. Dia sangat suka buku Stiller. Berbohong sekali lagi. Uang jajan mama kurangi. Maaf, Ma. Oh iya, tentu saja. Sama jatah beli buku bulan ini dikurangi 100%. Mama. Amira bersedekap dengan raut wajah keras. Dia menunggu putranya menjelaskan kronologi siapa yang dia telepon sejujur-jujurnya. Mama tunggu kamu bicara. Araf mendesah. Aku jujur. Apa kamu ingin mama bakar semua buku-buku kamu itu? Tanya Amira tenang, menunjuk deretan buku tebal Araf di rak. Atau mama telepon saja orang yang habis kamu hubungi dan tanya langsung sama dia. Amira meraih ponsel Araf dan membuat bocah itu terkejut. Dengan aksi beraninya menekan tombol panggilan. Dengan gesit, Araf rebut ponselnya dan mematikan panggilan. Oke, aku akan cerita. Mama mendengarkan. Araf menghela napas. Tidak menyangka keahlian menggertak Amira bisa membuatnya ketakutan juga. Tapi Mama harus janji tidak akan marah. Kamu sudah membuat Mama marah dari tadi, keluh Amira kesal. Ekspresi Araf begitu tajam ketika memutuskan menceritakan kronologinya. Aku bekerja pada seseorang, Ma. Bekerja? Aku meretas, jawab Araf menunduk. Apa? Araf, kamu itu masih kecil dan meretas itu kejahatan. Kejahatan kalau aku menggunakannya di bidang negatif, tapi aku membantu orang, Ma, bela Araf. Tapi itu bahaya, Araf. Gerutu Amira menghidupkan komputer Araf. Ingin melihat hasil retasan Araf. Tapi Araf sigap mencegah ibunya, tahu lebih jauh. Tidak, Ma, keberadaanku tidak diketahui siapapun. Ini cuma pekerjaan mudah. Amira menipis cekalan tangan bocah itu di jemarinya. Tiba-tiba Amira berkaca-kaca. Kenapa sih, Raf? Kamu itu ngeyel banget.
Mama sudah kamu buat jadi anak kecil normal yang suka permen dan robot. Tapi kamu tetap lebih suka buku tebal, dan sekarang kamu jadi peretas. Ma, aku baik-baik saja, aku normal kok. Mama hanya tidak ingin kamu kenapa-kenapa, Isa Amira. Jadi peretas biasa saja kok, Ma. Buktinya aku bisa berdiri di sini baik-baik saja kan? Dalam segala gerakan, Amira dekap putranya dengan perasaan kacau belau. Antara bangga karena Aroh bisa melakukan hal yang sulit dilakukan orang dewasa sekalipun, dan sedih karena pekerjaan tersebut bisa saja menyeret mereka ke lubang hitam. Amira membuka pintu apartemennya yang berbelanja ke bawah saat tubuh menjulang membuatnya terkejut. Pak Rio. Halo Mir, sapa Rio riang. Wajah lelaki itu 180 derajat lebih berantakan dari terakhir kali Amira melihatnya di kantor. Rio seperti baru keluar dari gua dan tidak sempat bercukur. Apa kabar? Amira menutup pintu apartemennya dan berdehem. Baik, apa yang membawa Bapak datang kemari? Dan dari mana Bapak tahu alamat saya? Oh, tentu saja pasti dari Rachel. Dari mana aku tahu alamat ini tidak penting, Mir. Aku datang ke sini untuk meminta belas kasihanmu, Liri Rio. Frustasi. Lelaki itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Amira. Bantu aku, Mir. Bantu aku membuat Radian mengguyurkan dana ke baruku. Bisnisku sedang hancur sekarang, Mir. Bisa tolong lepaskan tanganku? Perintah Amira tajam. Tidak, Mir. Aku sangat butuh. Lepaskan tanganku atau aku akan teriak. Potong Amira. Oke, sahut Rio mengangkat kedua tangan pertanda persetujuan. Tapi kita bicara. Bicaralah di sini, lukas Amira pelan. Rio bukan siapa-siapanya. Pertemuan pertama mereka dan sekaligus yang terakhir menjadi momen mengerikan. Lelaki itu melecehkannya sekaligus memfitnahnya dalam waktu bersamaan. Amira pikir dia malah polos sekali sekarang, menerima dengan tangan terbuka orang yang jelas-jelas menyakitinya. Kita bisa bicara di bawah. Aku tidak memberi pilihan, Pak. Silakan bicara di sini atau tidak sama sekali. Menghela napas, menahan sabar, Rio mengangguk-angguk. Oke, silahkan. Tolong bantu aku membujuk Radian. Kamu tahu aku siapanya, Radian kan? Radian hanya gengsi karena ada kamu. Faktanya dia peduli padaku. Dan kedatanganku ke sini ingin mengajakmu bekerja sama. Amira mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Pujuk Radian dengan segala cara agar menanam modal di Dewangsi, dan aku akan membagi modal itu 15% untukmu, ucap Rio serius. Tanpa diduga, Amira malah terbahak mendengarnya. Alih-alih menatapnya takjub dengan penawaran menguntungkan itu. Serius, Pak? Dengan kamu datangnya ke sini dan mengatakan soal bagi persentase modal, itu sudah menunjukkan kalau Bapak itu tidak kompeten. Kamu hanya perlu bilang ya, gertak Rio tersulut emosi. Jawabanku sudah jelas, Pak. Bapak salah datang ke sini, karena sampai kapanpun aku tetap di pihak Pak Radian. Dasar pelacur, kamu akan menyesali ucapanmu hari ini. Desis Rio menuding Amira, menyumpah serapah. Bapak yang akan menyesal perbuatan Bapak hari ini, balas Amira dengan nada suara persis. Aku akan membalas perbuatanmu, Jalang. Saya tunggu. Dasar Jalang. Aku tahu kerjaanmu di kantor tidak lebih dari melayani nafsu Radian semata. Kalian berdua memang manusia tidak bermoral. Sumpah serapah yang Rio katakan terinterupsi, pekikan sakit. Rio menunduk melihat mobil remote baru saja menabrak kakinya kencang. Sorry Om, aku tidak sengaja. Aroh berseru kencang di ujung lorong. Rio menendang mobil itu kencang. Persetan mobil sialanmu itu. Lelaki itu kemudian berjalan agak pincang ke dalam lift. Setelah pintu lift tertutup, Aroh menghampiri Amira yang membeku di depan pintu. Ekspresi perempuan itu sangat pucat. Sepertinya mobilku kurang kencang membuat kakinya patah ya, Ma. Amira tersenyum meringis, mendekap Aroh ke dalam pelukan
tapi gagal karena Aroh menghindar dengan gesit. Bab 42. Akibat kecelakaan. Amira menyibak gorden kamarnya, tersenyum penuh menyapa sinar mentari yang menyorot hangat. Dia ingat pernah membuat janji pada ayahnya untuk pergi bersama ke taman dan menyantap banyak makanan di sana. Mereka bisa menggelar karpet, memakan ayam dan soft drink, serta mengobrolkan apapun di sana. Oh ya Tuhan, Amira sudah senang hanya dengan membayangkannya. Aroh, Amira mengetuk pintu kamar putranya. Bangun sayang, ingat rencana kita buat jalan-jalan dengan kakekmu. Aku baru bangun ma, sahut Aroh dengan suara serak khas bangun tidur. Amira membalas halus, cepat bangun dan bereskan tempat tidurnya. Mama akan memasak sedikit. Iya, sahut Aroh. Amira berjalan menuju dapur dengan senyum banjir kemana-mana. Dia membuka kulkas dan mengambil 1 bongkah kol, 1 bungkus cabai, 2 bungkus tempe, tahu dan 1 baskom daging ayam yang semalam sudah dia bumbui. Amira semangat sekali memasak untuk keluarga tersayangnya. Selepas sarapan, Amira dan Aroh langsung pergi untuk menemui ayahnya, Rudi. Apa kamu mau turun, Rauh? Tanya Amira keluar dari taksi. Saat Aroh menggeleng, Amira mengangguk. Oke, biar mama yang jemput kakek. Amira beralih pada sopir taksi. Tunggu sebentar ya pak. Siap bu, ucap sopir taksi tersebut sambil tersenyum. Ditinggalkan Amira, si sopir taksi merasa harus ramah tamah. Ini termasuk sopan santunnya sebagai pengemudi kendaraan umum. Namamu siapa nak? Aroh mendongak dari buku Harry Potter yang tengah dibacanya. Namaku Aroh, nama bapak siapa? Namaku Hadi, jawab si sopir taksi tersebut, tersenyum tulus. Kelas berapa? Kelas 1, jawab Aroh. Kelas 1? Cucuku juga kelas 1. Sopir taksi tersebut menatap Aroh takjub. Tapi dia belum bisa membaca seperti nak Aroh. Dia masih mengeja. Oh iya. Ya, jawab si sopir taksi itu antusias. Membayangkan cucunya yang kecil, dia selalu malas kalau disuruh belajar. Tapi kalau pelajaran melukis, semangat sekali. Jangan dipaksa pak, bakat semua anak berbeda-beda. Mungkin cucu bapak bakatnya di otak kanan. Otak kanan? Ya, otak yang mengatur imajinasi dan kreativitas. Sopir taksi tersebut memandang Aroh gesangsi. Tidak yakin, bocah yang baru menceramah itu berusia 7 tahun. Cucunya saja yang perempuan belum bisa ngapa-ngapain selain menangis minta jajan. Lah ini Aroh begitu dewasa. Lagi ngomongin apa nih? Amira membuka pintu taksi dan membantu ayahnya Rudi untuk duduk di samping Aroh. Halo kakek, apa kabar? Sapa Aroh menyapa kakeknya. Rudi tersenyum tulus. Kabarku baik jagoan, apa kabarmu? Aku juga baik. Amira menyusuri badan mobil menuju jok depan dengan perasaan senang luar biasa akan menghabiskan waktu libur dengan orang yang ia sayangi. Amira menutup pintu depan taksi dengan senyum merebah. Antar kami ke taman pak. Siap bu. Taksi itu pun melaju membelah jalanan yang lengang. Tanpa disadari oleh siapapun, BMW hitam mengkilat tampak mengikuti taksi tersebut dari belakang. Ikuti mereka, suruh lelaki berkacamata hitam pada sopir pribadinya. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Siapa? Lelaki itu mendesis kejam. Tunggu pembalasanku Amira. Aku akan membuatmu hancur dengan kehilangan orang yang kamu cintai. Lelaki itu Wijaya, tertawa mengerikan. Tak berapa lama, Amira, Aroh dan Rudi sudah sampai di taman. Amira membagi tugas. Dia menggelar karpet kecil, Aroh menyusun makanan, dan Rudi menuang air ke gelas masing-masing. Wah, kakek sudah lama ingin makan tempe mendoan. Seru Rudi mencomot 1 tempe mendoan dan melahapnya. Tempe mendoan ibu sangat juara, kek. Timpal Aroh turut mengambil tempe mendoan. Benar Raff, ini enak sekali. Amira terkekeh mendengar dirinya dipuji seperti itu.
Kalian berlebihan, aku cuma menggorengnya. Tapi beda tangan biasanya beda rasa, Mir. Kiki Rudi. Apa mama nggak bawa air lagi? Arah menunjukkan botol minumannya yang kosong. Amira mengaduh, mama sepertinya cuma bawa satu. Oke, aku akan beli di sana. Apa ada uangnya? Ada. Oke, sahut Amira. Setelah mencuci tangannya, Arah berjalan menuju jalan raya. Tepat sebuah minimarket berada di seberang jalan. Tiba-tiba Amira mengaduh, aku lupa memberitahu Arah buat beli tisu. Susul aja, tempal Rudi. Tidak apa-apa ayah, aku tinggal. Pergi saja, usir Rudi tersinggung. Aku tidak apa-apa. Oke, Amira mencuci tangannya terlebih dahulu, kemudian menyusul Arau yang sudah sampai di pinggir jalan. Arau melihat kondisi jalan lalu menyeberang saat jalan lengang. Amira berteriak di belakangnya, menyuruhnya berhenti, tapi Arau tidak mendengar. Telinga bocah itu disumpal handset. Amira berteriak panik melihat BMW berwarna hitam melaju cepat menuju posisi putranya. Berlari secepat kilat, Amira mencoba menjangkau Araf. Entah kondisi apa, Amira tidak merasakan apapun selain panik membayangkan putranya akan terluka. Amira berhasil menjangkau Araf dan mendorong bahu bocah itu kuat. Amira tidak tahu dorongan pada bahu Araf membuat bocah itu terluka atau tidak, karena tiba-tiba dia rasakan tubuhnya melayang, dihantam sesuatu yang keras. Setelah itu, semuanya jadi gelap. Dek, itu pelipisnya berdarah. Ayo kita obati. Seorang suster membujuk Araf, entah hitungan keberapa. Bocah itu tetap diam membisu di kursi tunggu ruang ICU. Sudah berapa suster datang menawarinya pengobatan, dari yang membujuk sampai yang memaksa. Namun Araf tetap menolak. Tidak mau, ucap Araf kekeh. Tapi nanti lukanya makin besar loh. Itu bekas lukanya juga kotor. Virus bisa masuk, timpal suster tersebut menakut-nakuti bocah 7 tahun itu agar mau diobati. Aku tahu itu, seru Araf datar. Aku hanya ingin memastikan ibuku selamat dulu. Kamu bisa memanggil semua perawat mana saja kalau mau diobati ya. Iya, jawab Araf dengan tatapan mengarah pada ruang ICU. Bocah kecil itu mencengkeram bahan celananya dengan erat, menyalurkan emosi besar yang menggulung di sekitar kepalanya. Tiba-tiba, pintu ICU terbuka. Seorang dokter bermasker keluar dari sana dengan raut buram. Araf meringsek maju. Bagaimana keadaan mama, dok? Dokter tersebut berdehem. Ibumu kritis. Kakinya perlu diamputasi. Apa? Tidak, seru Araf menolak. Aku tidak mengizinkanmu memotong kaki mamaku. Apa keluargamu sudah dihubungi? Aku perlu membicarakan pembicaraan serius ini dengan benar, ucap dokter tersebut memandang Araf sedih. Kamu masih kecil, nak. Aku anaknya, aku punya hak berbicara. Kamu tidak boleh memotong kakinya tanpa seizinku. Bisa tolong panggil keluargamu? Dokter itu menata Araf tajam. Kekeras kepalaan Araf membuatnya kesal bukan main. Araf meraih ponselnya dan mencari-cari kontak Diana. Dia menelepon sahabat ibunya itu, tapi nomor Diana tidak aktif. Kalau tidak ada keputusan, aku terpaksa mengamputasi kaki ibumu, nak. Araf beralih ke ponsel ibunya yang ringsek, tapi syukurlah masih bisa digunakan. Dia langsung menuju nomor yang paling sering ibunya hubungi, Radian. Halo, sahut Radian di seberang. Tolong datang ke rumah sakit Bintang sekarang juga, ke ruang ICU. Bilang pada dokter kalau Amira tidak perlu diamputasi. Araf langsung mematikan sambungan. Tatapan tajamnya dia punuskan pada si dokter, sebelum kemudian bocah itu berderap ke lorong rumah sakit dan berbelok ke kamar mandi. Di kamar mandi, Araf menghubungi kenalannya Kevin, yang bisa dia gunakan di kondisi genting seperti ini. Halo Kevin, ini April. Aku perlu bantuanmu. Tolong selidiki siapa yang menabrak ibuku. Bab 43. Ikatan darah.
Radian berlari cepat menyusuri lorong. Pikirannya kalut. Dia tidak memikirkan apapun selain kenapa Amira bisa sampai diamputasi. Demi apapun, baru kemarin malam dia mengantar Amira pulang, dan sekarang tiba-tiba dia dikejutkan dengan berita kecelakaan. Suster, di mana ruang ICU? Radian berhasil mencekal lengan suster yang dia temui. ICU di mana? Di ujung lorong, Pak, jawab suster tersebut. Radian segera melesat pergi tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Lelaki itu terlalu panik sampai otak sadarnya membeku. Di ujung lorong, tepat di depan ruangan yang bertulis ICU, seorang dokter seperti sudah menunggunya. Apa bapak saudara dari ibu Amira? Tanya dokter tersebut langsung. Ya, jawab Radian cepat. Dengan nafas tersengal pasca berlari-lari. Apa yang terjadi? Menurut penuturan putranya, ibu Amira jadi korban tabrak lari. Dia mengalami kerusakan yang parah di bagian kaki, tidak memungkinkan tanpa amputasi. Tapi kami tidak dapat melakukan tanpa persetujuan dari saudaranya, jelas dokter tersebut memandang Radian dengan serius. Radian sebenarnya ingin memasrahkan keputusan pada dokter sebagai pihak yang lebih tahu. Dia hanyalah pihak awam, namun dia masih ingat perkataan suara bocah di telepon untuk tidak menyetujui amputasi yang akan dilakukan dokter. Dan apa yang terjadi kalau tidak diamputasi? Kami khawatir akan terjadi kerusakan yang lebih parah, ucap dokter tersebut tegas. Tapi kemungkinan terjadinya minim kan? Tanya Radian lagi. Lebih baik mengatasinya di awal sebelum merusak, Pak. Kalau begitu jangan diamputasi, pungkas Radian memotong ucapan dokter. Lakukan yang terbaik agar Amira bisa sembuh total, dan soal uang Anda tidak perlu khawatir. Kevin menatap tidak percaya, punggung Araf yang berjalan mendahuluinya. Serius, bocah kecil, orang yang selama ini dia agung-agungkan, ternyata hanya setinggi pusarnya. Demi apapun, Kevin merasakan pemujanya pada Araf yang memakai nama April jadi kian memuncak. Kevin semakin memuja Araf dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Umurmu serius 7 tahun? Tanya Kevin menyusul langkah Araf cepat. Kamu mau meremehkanku? Tanya Araf tajam. Tidak, kenyataan itu malah membuatku semakin mengagumimu, ucap Kevin segan. Langkah mereka berhenti di depan pintu ICU yang masih tertutup. Araf mencari seseorang untuk ditanyai dan mengangkat alis, melihat Radian tengah berjalan ke arah mereka. Bagaimana kabar Mama? Tanya Araf langsung. Apa kamu putra Amira? Radian malah bertanya balik. Dia sedang mengingat-ingat di mana mereka pernah bertemu. Wajah bocah kecil itu amat familiar. Dia seperti kenal. Kita pernah bertemu di taman. Araf dengan senang hati menjawab kecamuk di kepala Radian. Dan ya, aku putra Amira yang tadi menghubungimu. Mulut Radian membentuk huruf O. Maaf, ingatanku buruk sekali. Aku tidak ingat wajahmu sebelumnya, hanya agak familiar. Aku pikir dia ayahmu, Raf, ucap Kevin tiba-tiba masuk ke pembicaraan. Pernyataan Kevin membuat Radian mengernyit. Ayah? Tidak, aku bos ibunya. Radian berbaik hati mengurai kesalahpahaman di antara mereka. Wajah kalian mirip sekali, kata Kevin mengatakan alasannya, menyebut Araf dan Radian ayah dan anak. Oh ya? Tanya Radian mengangkat alis. Dia pindai wajah lonjong milik Araf, melihat bentuk alisnya, hidung kecil mungilnya, bibir tipisnya, dan rambut mereka sama-sama keriting. Radian seperti melihat dirinya di usia 7 tahun. Kita pernah kenal di taman, Pak, ucapan Araf menyela pemindahan Radian terhadap wajahnya. Radian baru saja ingat pernah bertemu Radian di taman. Tapi saat itu, Araf kondisinya tidak jelas. Dia sedang kelelahan dan fokusnya jadi buyar. Sekarang melihat langsung Araf dari dekat dengan mata kepalanya sendiri membuat Radian sakit kepala. Tiba-tiba memori otaknya memutar sesuatu yang asing. Malam hari, perempuan mabuk, dan bar. Radian menyungkar rambutnya menahan sakit kepala yang semakin menjadi-jadi.
Lalu tiba-tiba wajah perempuan mabuk itu jadi semakin jelas. Dia Amira. Siapa nama ayahmu? Araf mengangkat alis. Menurutku itu informasi yang pribadi. Aku tidak bisa mengatakannya sembarangan. Apa kamu merasa kita mirip? Raden menunjuk wajahnya sendiri. Ekspresi lelaki itu begitu kalut. Iya, jawab Araf pelan. Tapi menurutku itu hal biasa. Apa kamu akan tetap mengatakan itu hal biasa kalau aku beritahu aku pernah menjalin hubungan dengan ibumu di masa lalu? Dengan cuek dan menyebalkan, Araf mengangkat bahu acuh tak acuh, membuat Raden yang sedang di mode tegang semakin emosi. Sepertinya kita harus tes DNA. Gumam Raden menemukan solusi paling tepat. Itu bisa membuktikan perasaanku. Perasaanmu yang mana? Aku merasa kamu adalah putraku. Desis Raden tajam. Ini keterlaluan. Dia akan membuat perhitungan untuk Amira. Semisal Araf memang benar putranya. Aku tidak mau, jawab Araf tegas. Kalau kamu penasaran, kenapa tidak tanya ibuku saja? Dia lebih tahu segalanya. Raden menghela nafas lelah. Araf benar. Mereka tidak perlu melakukan hal sejauh tes DNA. Raden hanya perlu bertanya pada Amira akan kebenarannya. Tapi Amira pernah bilang dia punya suami yang meninggal karena kecelakaan. Ini semakin membuat kepala Raden pusing bukan main. Kapan ayahmu meninggal? Dai Araf mengernyit. Aku sama sekali tidak punya ayah. Raden mendengus. Benar dugaannya. Amira memalsukan identitas. Fakta ini membuat lubang penasaran yang semakin menganga. Kenapa Amira menyembunyikan semua fakta mengejutkan ini kalau bukan untuk menghindari Raden? Apa dia pernah mengatakan siapa ayahmu? Araf menggeleng. Tidak. Ini jadi semakin kuat. Tubuh Raden lemas dan jatuh terduduk di kursi tunggu. Tangannya meraup wajahnya dalam upaya menghilangkan sakit kepala. Ini membuatku pusing. Bagaimana kalau ternyata kita berbagi darah yang sama? Araf bertanya tajam. Raden menggeleng. Aku tidak tahu. Aku datang kemari dengan perasaan khawatir pada Amira, tapi ternyata tahu-tahu di sini aku dikejutkan dengan kabar bisa saja aku punya seorang putra. Baiklah, tapi kupikir kamu harus tahu. Bagiku, mama nomor satu. Timpal Araf serius. Aku tahu, gumam Raden. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Maaf karena membuat kalian hidup sendirian. Timpal Raden kehilangan semangat. Kamu belum tentu benar-benar ayahku, seru Araf turut duduk di samping Raden. Kevin juga mengikuti Araf dengan duduk di kursi paling ujung. Intuisiku mengatakan ya, aku yakin sekali kamu adalah putraku. Raden tertunduk lesu dan kembali menyugar rambutnya. Ini benar-benar luar biasa. Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba dia punya seorang putra dengan sekretarisnya di kantor. Berapa umurmu? 7 tahun, jawab Araf pelan. Tepat sekali. Usia Araf sesuai dengan hubungan rumit mereka di bar 7 tahun yang lalu. Hubungan semalamnya dengan Amira menghasilkan seorang putra yang kini menjelma jadi bocah pintar yang mengintimidasi. Siapa dia? Tatap Raden kemudian berlabuh pada Kevin. Lelaki berwajah preman itu dari tadi menarik perhatiannya. Melihat bagaimana lelaki itu patuh pada perintah Araf membuat Raden diam-diam khawatir. Aku anak buah Araf, jawab Kevin yang membuat Raden melotot terkejut. Apa?